Halo Noleper, pada video kali ini saya akan menceritakan alur film Parasit yang dirilis pada tahun 2019. Mungkin tidak sedikit dari kalian yang sudah menonton film ini. Film yang menceritakan tentang keluarga miskin yang menipu keluarga kaya raya agar mereka bisa menumpang tinggal di rumahnya dan menjadi parasit di keluarga orang kaya itu. Baik Noleper, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Film berawal pada satu keluarga miskin yang hidup di tempat kumuh, yang setiap hari rumahnya dikencingi oleh pemuda yang sedang mabok. Mereka semua tidak mempunyai pekerjaan, sehingga untuk makan pun susah. Keluarga itu dikepalai oleh Kim, ibunya bernama Jong Sok, serta anak laki-laki dan perempuan bernama Kiwo dan Kijong. Suatu hari teman Kiwo yang bernama Min datang menemuinya. Dia membawakan batu hiasan titipan dari kakeknya, dan mengatakan bahwa batu itu membawa rezeki. Tujuan Min datang yaitu menawarkan pekerjaan kepada Kiwo untuk menggantikannya sementara, karena Min harus melanjutkan kuliah ke luar negeri. Pekerjaan itu adalah menjadi guru privat bahasa Inggris untuk wanita cantik dari keluarga kaya. Min menawarkan kepada Kiwo karena Kiwo merupakan murid terbaik yang menguasai bahasa Inggris di kelasnya dulu. Kiwo membuat surat lamaran pekerjaan dan langsung mendatangi rumahnya. Dia disambut oleh pembantu yang bernama Bibi Monguang dan dipertemukan kepada ibu dari wanita yang akan menjadi muridnya bernama Yan Kyo. Kiwo memperkenalkan dirinya kepada keluarga itu sebagai Kevin. Kemudian Yan Kyo mengajak Kiwo ke kamar anak wanitanya yang bernama Dahye. Dahye diminta untuk mengerjakan soal. Semua sudah terjawab namun dia masih ragu pada satu pertanyaan. Kemudian Kiwo memegang tangan Dahye sambil menatapnya. Lalu Kiwo mengatakan agar Dahye tetap fokus pada apa yang dikerjakan. Dari tatapan ini timbullah rasa suka kepada Kiwo yang Dahye kenal sebagai Kevin. Malam pun tiba. Waktu belajar kini telah selesai. Kiwo menerima upah yang sangat banyak dari Yan Kyo. Kemudian anak bungsu Yan Kyo yang bernama Dasong sedang bermain menjadi suku Indian. Dia menyukai seni dan sering menggambar. Yan Kyo mengatakan tidak ada guru seni yang bertahan lebih dari sebulan saat mengajar Dasong. Karena gaji yang diberikan oleh keluarga Yan Kyo sangat besar, Kiwo memiliki ide agar seluruh keluarganya bisa bekerja di rumah itu, dan mengatakan kepada Yan Kyo bahwa temannya memiliki sepupu yang mempunyai bakat seni bernama Jessica, yang sebenarnya dia akan membawa Kijong adiknya. Keesokan harinya Kiwo memperkenalkan Kijong sebagai Jessica, dan dia akan menjadi guru seni Dasong. Dahye mengintip mereka dari tangga. Saat Kiwo masuk ke kamarnya, Dahye cemburu karena mengira Kiwo menyukai Jessica. Kiwo membandingkan kecantikan Jessica dengan Dahye, dan dijawab menggunakan tulisan. Dari jawaban itu membuat Dahye tersenyum malu. Kemudian mereka pun... Di sisi lain, Kijong diajak oleh Yan Kyo ke kamar Dasong. Terlihat Dasong sedang menggambar di kamarnya. Kijong meminta agar Yan Kyo meninggalkan mereka berdua, karena agar Dasong bisa lebih fokus menggambarnya. Kemudian Dasong selesai menggambar. Kijong mengatakan kepada Yan Kyo bahwa yang digambar Dasong tidak biasa, dan Dasong memiliki gangguan jiwa karena menggambar itu. Untuk menyembuhkannya, Kijong meminta untuk terapi seni setidaknya 4 kali dalam seminggu. Setelah itu ayah dari Dasong pulang. Dia bernama Park Dong Ik. Lalu dia menyuruh sopir Yun untuk mengantarkan Jessica pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, Kijong mempunyai ide agar ayahnya bekerja menjadi sopir di sana. Ia melepaskan celana dalam dan meninggalkannya di dalam mobil untuk memfitnah sopir Yun. Keesokan harinya, akhirnya mereka bisa makan makanan yang enak karena gaji mereka yang banyak. Di samping itu, Park menemukan celana dalam perempuan dan mengira sopir Yun berbuat mesum di mobilnya. Saat sampai di rumah, Park meminta kepada istrinya untuk memecat sopir Yun. Kijong yang sudah selesai mengajar Dasong langsung menemui mereka berdua dan pura-pura tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Yan Kyo menanyakan kejadian saat sopir Yun mengantarkannya pulang. Lalu Kijong mengatakan bahwa Yan Kyo memaksa untuk mengantarkannya sampai rumah, namun dia meminta untuk diturunkan di stasiun. Yan Kyo berkata kepada Kijong bahwa keluarganya membutuhkan supir baru. Kemudian Kijong mengatakan dia mempunyai paman yang merupakan seorang supir juga, dan Yan Kyo meminta agar Kijong membawakan orang tersebut. Keesokan harinya Kim dan Kiwo pergi ke dealer mobil untuk mempelajari fitur yang ada pada mobil mewah. Setelah itu di hari pertama Kim bekerja, dia menjemput Park dari tempat kerjanya. Park memuji cara mengemudi Kim yang sangat bagus dan tenang. Setelah itu mereka merencanakan untuk menyingkirkan Bibi Mon. Mereka harus memikirkan cara yang matang untuk bisa menyingkirkannya. Suatu ketika mereka tahu bahwa Bibi alergi dengan buah persik, karena Dahye pernah memberitahu kepada Kiwo
Mereka pun memulai rencananya dengan menyebarkan bubuk buah persik di dekatnya. Kemudian Bibi sakit dan batuk. Di rumah sakit, Kim berfoto selfie dengan memperlihatkan wajah Bibi Mon. Lalu Kim menunjukkannya ke Yeonkyo dan berkata dia mendengar Bibi berbicara di teleponnya bahwa Bibi mempunyai penyakit TBC. Kim mengatakan hal itu sangat berbahaya untuk Dasong. Yeonkyo meminta agar Kim tidak memberitahukan hal itu kepada Park. Kemudian dia memecat Bibi Mon, dan Bibi langsung angkat kaki dari sana. Malam harinya Park meminta Kim untuk mencari tempat makan di dekat sana, karena di rumah sudah tidak ada Bibi yang biasanya memasak. Kim memberitahukan bahwa ada perusahaan yang menyediakan pembantu untuk mengurus rumah dan juga memasak. Lalu dia memberikan kartu nama perusahaan itu. Saat sampai di rumah, Yeonkyo menelpon nomor tersebut, yang ternyata nomor itu terhubung dengan HP milik Kijong. Sekarang lanjut ibunya yang bekerja di sana, dan tujuan mereka tinggal di rumah orang kaya pun tercapai. Dasong sangat senang saat mendengar ayahnya pulang. Ternyata saat itu hari ulang tahun Dasong, dan ayahnya membawakan banyak hadiah untuknya. Keesokan harinya, keluarga Park berencana pergi berkemah untuk merayakan ulang tahun Dasong. Daya meminta untuk tinggal di rumah saja dan belajar bersama Kevin. Namun Yeonkyo tetap memaksanya untuk ikut. Keluarga Park berangkat, dan kini saatnya keluarga Kim bersantai dan menikmati rasanya memiliki rumah mewah. Mereka berpesta whisky sembari melihat hujan di taman yang sangat indah. Tak lama kemudian bel berbunyi. Ternyata itu adalah Bibi Mon yang datang karena akan mengambil barang yang tertinggal di dapur. Bibi mengajak Jung-suk untuk ikut ke bawah, namun Jung-suk menolak. Mereka yang menunggu terlalu lama kemudian menyuruh Jung-suk mengeceknya ke bawah. Ternyata Bibi sedang kesusahan mendorong lemari. Jung-suk membantunya dan mereka melihat pintu menuju ke basement bawah. Bibi langsung berlari ke bawah yang ternyata tujuannya menemui suaminya yang tinggal di basement. Kim dan anak-anaknya diam-diam mengikuti Bibi. Di situ Bibi mengatakan dia sudah bekerja di rumah itu sejak masih dipegang pemilik yang lama. Kemudian keluarga Park menempati rumah itu. Mereka tidak mengetahui adanya basement sehingga Bibi membawa suaminya tinggal di rumah itu. Dia sudah tinggal di basement selama 4 tahun. Sayangnya saat itu Kim terpleset dan mereka bertiga jatuh. Kiwo keceplosan memanggil Kim dengan sebutan ayah. Saat itu Bibi merekamnya dan mengancam akan mengirimkan ke Yeonkyo. Mereka hanya bisa berdiam diri karena tidak mau kebohongan mereka diketahui oleh keluarga Park. Saat Bibi dan suaminya lengah, mereka berusaha merebut HP milik Bibi dan terjadi keributan di sana. Kijong mengambil buah persik di kulkas dan membawanya ke Bibi sehingga Bibi pingsan. Saat Kiwo akan menghapus videonya, tiba-tiba telepon rumah berbunyi. Dan ternyata itu telepon dari Yeonkyo yang meminta dibuatkan makanan karena 8 menit lagi mereka sampai di rumah. Mereka membatalkan kemahnya karena sungai di sana meluap akibat hujan yang sangat deras. Keluarga Kim panik. Kim dan Kiwo membawa Bibi dan suaminya ke basement. Kijong membersihkan bekas sampah yang mereka makan, sementara Jung-suk memasak makanan yang diminta Yeonkyo. Kemudian mobil mereka tiba. Kijong dan Kiwo langsung bersembunyi, sementara Kim masih membereskan Bibi di basement. Yeonkyo menuju ke meja makan. Bibi yang tersadar langsung berlari untuk menemui Yeonkyo. Namun Jung-suk langsung menendang Bibi hingga terjatuh dari tangga dan kepalanya terbentur. Kim membawanya ke basement lalu melihat suami Bibi sedang menyalakan lampu untuk Park. Dia juga sering memainkan lampu itu sesuai kode sandi Morse. Karena Dasong anak pramuka, dia berharap Dasong melihatnya dan memahami kodenya. Setelah itu Kim langsung mengikat dan menutup mulut mereka. Kemudian dia naik ke atas dan menutup basementnya kembali. Saat situasi sudah aman, mereka bertiga berniat untuk keluar dari rumah itu. Namun tiba-tiba Dasong dan orang tuanya turun ke bawah karena Dasong akan berkemah sendiri di halaman rumah. Kim dan anaknya panik lalu bersembunyi di bawah meja ruang tamu. Park dan istrinya berencana tidur di ruang tamu agar bisa memantau anaknya. Kim dan yang lain terpaksa harus menunggu hingga Park dan istrinya tertidur. Di situ Kim mendengar Park mengatakan kepada istrinya bahwa badan Kim sangat bau dan tercium hingga jok belakang. Kim yang mendengar merasa tersinggung dan terus memikirkannya. Setelah larut malam, Jung-suk mengirim pesan kepada Kiwo bahwa situasinya sudah aman. Mereka pun berhasil keluar dari rumah itu dan menuju rumahnya. Saat sampai di pemukiman, mereka terkejut karena rumah mereka kebanjiran akibat hujan yang sangat deras. Mereka masuk ke rumahnya dan mencari barang yang bisa mereka bawa. Kiwo juga membawa batu pemberian dari kakek Min, dan mereka semua pun menginap di pengungsian. Sementara itu, di basement Bibi meminta kepada suaminya untuk membalaskan dendamnya kepada Jung-suk. Lalu Bibi pun meninggal. Keesokan harinya, Park berencana merayakan ulang tahun Dasong di rumahnya. Yeonkyo mengundang teman-temannya untuk datang. Di
Di sisi lain, Kiwo membawa batu itu menuju basement, yang ternyata akan digunakan untuk membunuh suami Bibi. Saat Kiwo sampai di bawah, suami Bibi ternyata sudah siap dengan kedatangannya. Kiwo dijerat tali dan diseret oleh suami Bibi. Kemudian dia mengambil batu yang dibawa Kiwo dan berniat untuk membunuhnya. Saat itu Kiwo bisa menghindar, lalu dia berlari dan naik ke atas. Sayangnya tali itu tersangkut dan Kiwo terjatuh. Kemudian setelah itu, suami Bibi mengambil pisau dan langsung keluar untuk mencari Jungsuk. Gaya turun dari kamarnya dan mencari Kiwo. Sementara itu, Kijong membawa kue ulang tahun dan akan memberikannya kepada Dasong. Suami Bibi yang melihat Kijong langsung berlari lalu menusuknya menggunakan pisau. Jungsuk berteriak agar pendarahan Kijong ditutup. Kemudian suami Bibi yang melihat Jungsuk langsung menyerangnya. Kim menutup luka Kijong dan hanya bisa terdiam melihat anaknya terluka sembari melihat sekeliling yang keadaannya sangat kacau. Kim juga melihat Kiwo yang digendong oleh Daye karena tak sadarkan diri. Park berteriak kepada Kim agar memberikan kunci mobilnya dan membawa mereka ke rumah sakit. Kim melemparnya namun kuncinya terjatuh karena terkena Jungsuk yang sedang berkelahi. Di situ Jungsuk berhasil membunuh suami Bibi dan langsung berlari ke arah anaknya yang terluka. Park berusaha mengambil kunci mobilnya yang berada di dekat suami Bibi sembari menutup hidungnya. Kim yang melihatnya merasa tersinggung, kemudian mengambil pisau dan menusuk Park. Kim ketakutan dengan apa yang dia lakukan, lalu dia berlari meninggalkan anak dan istrinya. Beralih ke rumah sakit, Kiwo ternyata selamat, tapi dia mengalami gegar otak. Kiwo diinterogasi oleh detektif terkait kejadian di rumah Park, namun dia tidak menjawab dan hanya bisa tertawa sendiri. Menurut dokter itu sering terjadi setelah operasi gegar otak. Bahkan saat Kiwo datang ke makam Kijong, dia tetap saja tertawa. Sampai akhirnya dia sembuh dari penyakitnya. Menurut berita, Kim menghilang di depan rumah Park setelah menuruni tangga. Kemudian Kiwo terus mencari ayahnya, namun detektif terus mengikutinya. Akhirnya suatu ketika semua berita tentang kejadian itu sudah tidak terdengar. Detektif pun tidak mengikutinya lagi. Lalu Kiwo pergi ke bukit untuk memperhatikan rumah Park dari kejauhan. Sekarang rumah itu sudah dimiliki oleh pemilik yang baru, dan Kiwo melihat lampu di rumah itu seperti sedang dimainkan. Ternyata itu merupakan kode sandi Morse. Kiwo mencatat dan mengartikannya. Ternyata kode itu bertuliskan anakku. Ternyata selama ini Kim bersembunyi di basement. Dia bisa bertahan karena memakan sisa makanan di kulkas milik keluarga Park. Sampai akhirnya makanan di sana habis. Beruntungnya rumah tersebut mendapat pemilik yang baru. Itu sebabnya Kim bisa bertahan hingga sekarang. Mengetahui ayahnya berada di rumah itu, Kiwo bekerja sangat keras dan bertekad membeli rumah tersebut. Selama bertahun-tahun, akhirnya Kiwo berhasil mengumpulkan uang untuk membeli rumah tersebut. Dia berdiri di halaman rumahnya bersama Jungsuk. Kim keluar dari persembunyiannya dan bertemu dengan keluarganya kembali. Cerita pun selesai.